Baik, berjumpa kembali ke dalam pertemuan 9 sesi 3. Kita bicarakan tentang operasi himpunan, yaitu irisan himpunan nanti fokus kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita sudah belajar tentang himpunan kuasa dan himpunan yang sama, sekarang kita masuk operasi himpunan. Mungkin selama ini kalian sudah mengenal yaitu operasi dalam bilangan ya kan. Dalam bilangan ada penjumlahan, pengurangan, ya, terus perkalian dan seterusnya. Nah, dalam himpunan kita akan juga sama mengenal operasi himpunan, yaitu yang pertama adalah irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang keempat komplement. Jadi dalam operasi himpunan nanti kalian akan mempelajari 4 topik ini. Nah, pada pertemuan ini kita hanya fokus kepada irisan himpunan. Mari kita amati untuk mengetahui apa itu irisan dan gabungan dua himpunan. Ya, coba kita amati tabel. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Di sini himpunan-himpunannya adalah semestanya 1 sampai 9 anggotanya. Himpunan A-nya himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. B himpunan 4, 5, 6. A dikatakan saling asing atau disjoin dengan B. Nah, ya, saya ulangi, kalian sudah mengamati ini kalau seperti ini, nanti A saling asing atau disjoin dengan B. Nah, gambarnya seperti ini, nah. Coba kalian amati. Untuk himpunan A, benar ya, 1, 2, 3. Himpunan B, 4, 5, 6, betul. Terus himpunan S yang ada di kotak. Perjanjian kita menggambar diagram Venn kemarin adalah kalau semesta digambarkan dalam kotak persegi panjang. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cocok. Nah, sekarang irisannya bagaimana? Nah, karena ini tidak berpotongan atau disjoin atau saling asing, maka irisannya adalah himpunan kosong. Tidak ada eh, yang menjadi anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Maka dia adalah himpunan kosong. Kalau gabungannya bagaimana? Ya, kita tinggal gabungkan. Nah, kalau gabungkan biasanya kalau dalam operasi bilangan itu jumlahkan. Tapi kalau ini gabungkan ya tinggal jadikan satu A dengan B ini. A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Ya tinggal kita jadikan satu. Jadi A gabung B adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau irisan simbolnya adalah seperti huruf N atau U terbalik, ya, seperti ya nak ya, bukan seperti apa huruf U nanti, seperti ini. Nah, kalau gabungan maka seperti huruf U. Nah, jadi seperti ini. Jadi jangan dirubah lagi simbolnya. Kalau ini irisan, ini gabungan. Kita amati yang kedua. S-nya sama, masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya 1, 2, 3, 4. B-nya himpunan yang anggotanya 4, 5, 6, 7. Kita perhatikan ternyata ada yang sama ya, yaitu 4 ya. 4 ini menjadi anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Maka kedua himpunan ini disebut dengan himpunan yang berpotongan atau intersected dengan B. A berpotongan dengan B. Ya, ini himpunan berpotongan. Kalau ini tadi saling lepas atau saling asing, ya saling asing. Kalau ini berpotongan. Nah, potongannya itu irisan ya, itu 4 nanti. Nah, sekarang kita perhatikan. Maka A iris B itu adalah 4. Karena 4 ini menjadi anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Cuman satu ya. Jadi A iris B adalah himpunan yang anggotanya 4. Kalau gabungan, maka A gabung B itu kita perhatikan A dengan B digabung. Tapi kita lihat di sini 4-nya kita tuliskan satu kali saja. Jadi kalau yang sama tuliskan satu kali aja. Kita lihat di diagram Venn-nya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Paham nak ya kira-kira? Oke, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Ini sama dengan gambar yang pelajaran kemarin kan? Nah, S-nya 1 sampai 9, A-nya himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, B-nya himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan, 1, 2, 3 masuk semua di himpunan B. Jadi anggota himpunan A ada
semua di dalam anggota himpunan B. Nah, kalau seperti ini dikatakan A himpunan bagian dari B. Himpunan bagian boleh dikatakan subset ya. Jadi karena A ini ada di dalam B. Nah, gambar diagram Venn-nya bagaimana? Perhatikan di sini. A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini B-nya. Terus semestanya kita lihat lanjutkan aja. Tinggal yang belum ada 7, 8, 9. Jadi di persegi panjang semestanya. Ini tidak perlu pakai kurung ya nak ya. Kemarin Bapak lihat ada kurung. Kita ikuti buku paket saja. Jadi kalau buku bantu tidak usah diikuti. Artinya kita berpatokan dengan buku paket. A iris B itu adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Tidak lain adalah himpunan A itu sendiri. Ya kan? Jadi A iris B ya himpunan A boleh. Kalau kalian tulis 1, 2, 3 juga boleh. Nah, gabungannya bagaimana? A gabung B. Maka A gabung B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, B itu sendiri. Nah, boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis B. Jadi, himpunan yang bentuk ketiga. Sekarang kita perhatikan himpunan yang bentuk keempat. Ya, ini masih sama. Nah, ini dikatakan himpunan yang sama. Tadi kalian sudah belajar masalah himpunan yang sama dan himpunan ekuivalen. Nah, ini A dan B sama persis, jadi dia satu garis digambarkan satu saja. A iris B itu ya A sama dengan B. Bisa diisi A, bisa di B maksudnya. Nah, bisa juga diisi 1, 2, 3, 4. A gabung B juga sama. Bisa diisi A, bisa diisi B. Nah, itu nak ya. Jadi, kalau yang kasus yang keempat ini adalah himpunan yang sama. Sehingga, misalkan S adalah himpunan semesta, irisan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dilambangkan A irisan B. Nah, ini kalau notasinya ya. A iris B adalah himpunan yang anggotanya X di mana X anggota A juga atau dan ya dan X anggota B. Nah, sekarang berikutnya. Misalnya S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota semua anggota S yang merupakan anggota A atau anggota B, dilambangkan dengan A gabung B. Gabungan dua himpunan ditulis seperti ini, nah. A gabung B adalah himpunan yang anggotanya X di mana X anggota A atau anggota B. Jadi boleh salah satu saja, boleh kedua-duanya. Itu yang dapat kita ambil. Nah, sekarang setelah kalian mengamati tabel irisan dari dua himpunan, coba rumuskan pertanyaan. Nah, misalnya kita pertanyaannya, kalau kalian belum punya pertanyaan, Bapak sudah nuliskan di buku aja, ini ada ya. Mengapa irisan dua himpunan nomor 1 menghasilkan himpunan kosong? Nah, kalau Bapak menjawabnya seperti ini. Irisan dua himpunan nomor 1 menghasilkan himpunan kosong karena tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota, tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B. Ya, ya jelas kosong karena tidak ada anggotanya. Nah, kita lanjut untuk memahami lebih lanjut tentang irisan. Coba perhatikan masalah 27. Kita menggali informasi dulu ya. Kita amati masalah 27. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa, nah ya. Jadi NS ini. Ya kan? Semestanya ya. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto. Berarti kita bisa tulis N soto ya. 22. 15 siswa suka makan bakso. Berarti bakso misalnya kita tulis B, maka atau ditulis bakso juga boleh. N bakso 15. Dan tidak suka kedua-duanya itu 3 siswa. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas berapa siswa yang suka makan soto dan bakso. Alternatif pemecahan masalahnya, S kita simbolkan dengan NS tadi ya, 35. A kita simbolkan dengan NA. Ingat kardinalitas himpunan ya. 22. Kalau soto itu A tadi. Mau ditulis soto juga boleh. Ini alternatif nah ya. Jadi A itu soto, B itu bakso. Berarti 15. Misalkan C adalah himpunan siswa yang
suka makan soto dan bakso, kita tulis NC. Karena kita tidak tahu, maka bisa kita simbolkan dengan X. Kalau yang suka makan bakso dan soto, berarti itu adalah irisan. Boleh juga kita simbolkan dengan A iris B. Ya, maka kita tuliskan A iris B adalah X. Di sini ada kekeliruan, jadi adalah himpunan siswa yang senang makan soto dan bakso. Nah, misalkan di himpunan siswa yang tidak suka makan soto dan bakso, ya ada 3. Kalau itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut, yaitu tentang komplement himpunan. Tapi biarlah kita sampai di situ dulu. Nah, untuk pemahaman kalian. Jadi yang tidak menyukai soto dan bakso, itu kita simbolkan dengan himpunan D. Dari yang kita rangkum tadi, maka kita bisa menggambarkan diagram Venn-nya. Kita tuliskan yang tengah tadi, irisannya yang menjadi anggota himpunan A dan himpunan B itu adalah X. Sedangkan himpunan A tadi 22, nak ya. 22 berarti karena di lingkaran A itu sudah ada X, berarti maka kita tuliskan 22 dikurang X. Ingat anggota kita beri nokta, ya. Karena ini berupa hitungan, maka ya kita tulis banyak anggotanya gitu ya. Untuk B ini sudah juga ada X. Berarti karena B-nya ada 15 ya, ada 15 berarti 15 dikurang X. Di sini ada kekeliruan ya. Maksudnya bukan X kurang 15 saking cepatnya ngetik, harusnya 15 dikurang X. Paham nak ya? Jadi ini mohon maaf ini ada kekeliruan. Nah, sekarang banyak yang suka makan soto dan bakso adalah bisa kita tuliskan. Banyak ininya tadi berapa? Yang di semestanya 35. NA-nya berapa? 22. Dikurang X. Ya. NA iris B-nya ditambahkan ini, berarti tambahkan X. Jadi gampangnya karena ini NS berarti ini ya, ini ditambah ini, terus ditambah yang di luarnya. Nah, yang di luarnya tadi ada 3, kita tuliskan 3, nggak masalah. Ya. Sehingga dia menjadi tetap nanti 35. Ini, ditambah ini, ditambah 3, itu hasilnya adalah 35. Ini tuliskan aja 3 nanti kalau kurang tambahkan aja ya. Nah, sehingga 35 sama dengan 22 tambah 15. Karena ini X-nya ada X ada plus X berarti hilang. Sehingga 22 tambah 15 dikurang X ya, dikurang X ini harusnya bukan ditambah X, dikurang X tambah 3. Maka hasilnya adalah 40 ya. 40 dikurang X, 40 dikurang X yang di sebelah kiri. Ini simbolnya kurang, ini nanti ganti saja. 40 kurang X, maka X sama dengan 40 dikurang 35. Kalau ini kita pindah ke sana, berarti jadi X dengan, ingat ya di persamaan dulu kelas 7 atau SD, ini sama saja ini. Atau gampang katanya, ini 40 dikurang berapa supaya 35? Pasti dapat X-nya 5. Jadi banyak yang siswa yang suka soto ada dan bakso ada 5 orang. Nah, itu jawabnya. Nah, kita lanjut ke contoh 29. Ini juga di buku paket. Diketahui himpunan A, himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Dan himpunan B, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selidiki apakah A bagian dari B. Bagaimana hubungan A iris B dengan himpunan A. Menjawabnya, kedua himpunan itu adalah A tadi ini, B ini. Untuk menyedihkan apakah A bagian dari B, kita lakukan langkah berikut. Memeriksa apakah seluruh anggota himpunan A ada di dalam himpunan B. 1 anggota A, 1 anggota B, 3 anggota A, 3 anggota B, 5 anggota A, 5 anggota B, 7 anggota A, 7 anggota B. Karena seluruh anggota himpunan A merupakan himpunan B, maka disimpulkan A bagian dari B. Bagaimana hubungan A iris B dengan himpunan A? Karena 1 anggota A dan 1 anggota B, 3 anggota A dan 3 anggota B, dan seterusnya 7 anggota A, juga 7 anggota B,
maka A iris B adalah 1, 3, 5, 7. Ternyata A iris B itu tidak lain adalah himpunan A. Nah, begitu nak penyelesaiannya. Yang kita peroleh yaitu berdasarkan terangan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa misalkan A dan B adalah dua himpunan tak kosong, jika A bagian dari B, maka A iris B adalah himpunan A. Seperti kita telah singgung yang di pertama tadi. Camkan baik-baik ini ya. Nah, jadi misalkan A dan B adalah dua himpunan tak kosong, jika A bagian dari B, maka A iris B adalah himpunan A. Kita sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan mencoba pemahaman kita dengan mengerjakan tugas 9 sesi 3. Seperti biasa kalian kerjakan di kertas lembar. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan kalian diskusikan di grup. Ya, jangan takut-takut untuk bertanya. Mudah-mudahan ini menjadi tugas minggu ini. Kalian kumpulkan di kertas lembar untuk portofolio kalian. Ya, Bapak tunggu dan dalam Bapak menjelaskan mungkin ada yang kurang jelas, Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan 10. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.